Hello Healthies, seberapa tahukah kamu tentang COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi coronavirus baru yang dilaporkan pertama kali pada akhir tahun 2019. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai pneumonia misterius. Pneumonia misterius adalah peradangan di paru-paru yang disebabkan oleh patogen, virus, bakteri, dan jamur. Pada tanggal 30 Januari 2020, wabah tersebut dideklarasikan oleh WHO sebagai Public Health Emergency of International Concern. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2020, WHO resmi memberikan nama kepada wabah tersebut sebagai SARS-CoV-2 dengan nama penyakitnya yaitu COVID-19. Hampir di seluruh dunia, wabah ini terus-menerus bertambah di berbagai negara. Pada tanggal 2 Maret 2020, sudah terdapat 2 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Hingga detik ini, per tanggal 31 Juli 2021, Indonesia resmi menduduki posisi ketiga sebagai negara terbanyak yang terkena COVID-19. Penyebab COVID-19 adalah virus single strain RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan SARS-CoV dan MERS-CoV. SARS-CoV atau Severe Acute Respiratory Syndrome ditemukan pertama kali di Guangdong, Cina pada tahun 2002. Penyebabnya dari hewan kelelawar, luwak, atau musang. Pada saat itu terjadi 8.000-an kasus hingga menyebabkan 10% kematian dan tersebar di 29 negara. MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome pertama kali ditemukan di Arab Saudi pada tahun 2012. Penyebabnya dari hewan kelelawar dan unta. MERS-CoV mengakibatkan 2.000-an kasus dan 37% kematian serta tersebar di 27 negara. Gejala utama COVID-19 yang pertama yaitu panas. Suhu tubuh mencapai di atas 38 derajat Celcius. Kemudian batuk kering, nyeri tenggorokan, dan yang paling parah adalah sulit bernafas. Di samping adanya gejala utama, ada juga gejala penyerta seperti nyeri kepala, nyeri otot, dan diare. Penyebaran COVID-19 melalui droplet atau udara dari batuk dan bersin seseorang. Kontak dekat seperti menyentuh dan jabat tangan, menyentuh objek yang terkontaminasi virus, kemudian menyentuh mulut, hidung, mata sebelum mencuci tangan, dan yang terakhir adalah kontaminasi feses. Langkah pencegahan COVID-19 bisa dimulai dengan 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir terutama setelah batuk, bersin, atau menggunakan toilet, sebelum menyiapkan makanan dan setelah kontak dengan pasien atau barang personal pasien. Yang kedua, menghindari menyentuh area mata, hidung, ataupun mulut saat tangan kotor. Yang ketiga, menggunakan masker medis saat bepergian. Yang keempat, menghindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit. Yang kelima, menerapkan etika batuk dan bersin dengan menutup tisu atau siku tangan, kemudian membuang tisu ke tempat sampah. Yang keenam, melakukan pola hidup bersih dan sehat secara umum, seperti memasak produk hewan sampai matang, diet sehat, olahraga yang cukup, dan tidur yang cukup untuk meningkatkan sistem imun. Yang ketujuh, jika sakit ringan, cukup tinggal di rumah dan istirahat. Yang kedelapan, jika tidak membaik atau khawatir dengan gejala lainnya, segera ke fasilitas layanan kesehatan. Selama lebih dari 1 tahun, kehidupan di Indonesia penuh dengan berita COVID-19.
COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di jalan, di tempat kerja, bahkan dimanapun. From new normal to adaptasi kebiasaan baru. Di masa transisi pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah menyiapkan skema-skema adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Apa itu AKB? Adaptasi kebiasaan baru atau AKB merupakan proses bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, situasi dapat berubah dengan cepat apabila banyak orang yang terkena COVID-19. AKB bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan aktivitas yang sama sebelum pandemi. Tetapi, AKB merupakan kembali ke kehidupan normal dengan menerapkan kebiasaan baru, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker ketika bepergian, menjaga jarak dengan sesama, menghindari kerumunan, di rumah saja ketika sakit, dan mengikuti vaksinasi. Mencuci tangan merupakan salah satu cara ampuh untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tidak hanya mencegah penyebaran COVID-19, tetapi juga berbagai macam penyakit seperti diare dan flu. Cuci tangan yang benar haruslah seluruh permukaan, menggunakan sabun dengan air yang mengalir, berdurasi 20 hingga 30 detik, dan mencuci tangan menurut rekomendasi WHO. 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Yang pertama, membasahi kedua tangan dengan air, kemudian mengambil sabun secukupnya, lalu menggosokkan kedua telapak tangan bersama-sama. Yang kedua, menggosok tiap punggung tangan menggunakan telapak tangan sebelahnya, dan jangan lupa gosok bagian sela-sela jari. Yang ketiga, tangkupkan kedua tangan dan gosok pinggir jari-jari. Yang keempat, bersihkan juga jari-jari serta buku-buku jari dengan menyatukan kedua tangan. Yang kelima, membersihkan sela jempol dan telunjuk dengan cara jempol digenggam oleh tangan sebelahnya. Dan yang terakhir, membersihkan ujung-ujung jari dengan menggosokkannya ke telapak tangan sebelahnya. Lalu, cuci dengan air mengalir hingga tangan bersih dari sabun. Memakai masker. Kapan kita menggunakan masker? Yang pertama, ketika orang yang sehat merawat orang yang sedang suspek infeksi COVID-19 atau orang yang sedang sakit. Yang kedua, jika memiliki gejala batuk ataupun bersin. Yang ketiga, masker efektif hanya jika dikombinasikan dengan hand hygiene. Dan yang keempat, mengetahui bagaimana cara penggunaan dan pembuangan masker dengan baik dan benar. Siapa saja yang perlu menggunakan masker? Yang pertama, orang yang sedang batuk ataupun pilek dan orang yang sedang berangsur pulih dari sakitnya. Bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar? Yang pertama, haruslah menutup mulut, hidung, dan dagu, serta memastikan warna masker berada di bagian depan. Yang kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda. Kemudian tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Yang ketiga, melepas masker yang telah digunakan dengan memegang talinya dan langsung membuang ke tempat sampah. Yang keempat, mencuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan. Yang kelima, ganti masker secara rutin apabila masker telah kotor. Dan perlu diingat, gunakan masker jika batuk atau dengan menutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam. Menjaga jarak. Alasan pentingnya menjaga jarak di tengah pandemi yaitu yang pertama, menghindari resiko terkena droplet COVID-19.
Droplet dari orang lain ketika berbicara, batuk, dan bersin bisa menjadi sumber penularan. Yang kedua, melindungi anggota keluarga di rumah. Masa depan Indonesia ada di tangan setiap anggota keluarga. Yang ketiga, membantu tenaga medis yang sedang berjuang. Saatnya kita bantu tenaga medis melawan COVID-19 sebelum terlambat. Dan yang terakhir, memutus rantai penularan COVID-19. Grafik penularan yang kian menanjak bisa diturunkan dengan disiplin menjaga jarak.